di Matius 6 ayat 14, tapi isinya sebenarnya bukan ini ya. Tapi saya akan menyampaikan sesuai dengan materi ini. Tetapi kamu yang mendengarkan aku, kata Yesus, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Padahal di Matius 6 ayat 14 ini berbunyi, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan orang. Jadi maksudnya ayat ini, kejahatan itu jangan dibalas kejahatan. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan, mengasihi, mengampuni. Memang ajaran ini ajaran yang tidak normal menurut orang dunia. Orang dunia mengajarkan kalau kamu baik kepada aku bisa lebih baik. Kalau kamu beramal, beribadah, bersedekah, berkorban sekaligus untuk aku bahkan bisa melakukan itu seperti itu. Tetapi Yesus ajarkan kejahatan bukan dibalas dengan kejahatan. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kalau pipi kananmu ditampar, berikan apa? Kaki yang nendang. Itu ajaran dunia, enggak ada itu. Jadi artinya kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa? Kita harus mengasihi musuh. Sebenarnya kita ini tidak punya musuh. Kita dimusuhi oleh si iblis. Dan harus berbuat baik kepada yang dimusuhi itu. Kenapa? Kita harus mengasihi musuh dan berbuat baik kepadanya. Mengapa? Nah, ini yang menjadi kontra bagi kehidupan kita sehari-hari. Ajaran Yesus, kalau kamu disakiti, dikecewakan, ditolak, tidak dikasihani, ditinggalkan, difitnah sekalipun, kita harus tetap mengasihi. Sulit. Data materi ini kita bisa ngomong seperti itu, diucapkan gampang tapi tidak mudah untuk dilakukan. Tapi betapapun seperti itu, beda. Kita harus beda hidup di tengah-tengah dunia ini, menjadi terang, menjadi garam. Harusnya kita membawa itu menjadi terang sekeliling kita lewat mengasihi dan mengampuni. Ada contoh seorang Samaria yang murah hati. Di Lukas pasal 10 ayat 25, nggak usah ditayangkan, saya cerita aja. Di sana diceritakan ada seorang saudagar yang melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Di tengah jalan, saudagar ini dicegat oleh penyamun-penyamun, dirampok hartanya, dianiaya, tidak berdaya, di tengah jalan ditinggalkan begitu saja. Lantas ada seorang imam, pemimpin rohani, memimpin gereja, datang lewat di si orang yang tidak berdaya itu dan berkata, kasihan ya orang ini. Seorang imam, kasihan ya orang ini. Ya cuma lewat saja, enggak ditolong. Kemudian yang kedua, ada seorang Lewi, pelayan Tuhan, mengerja gereja, sebut saja seperti itu, lewat dan kasihan ya orang ini, ditinggal pergi begitu saja. Yang terakhir, ada seorang Samaria yang kategorinya kawin campur,
agamanya campur sehingga orang-orang Yahudi itu membenci orang-orang Samaria. Tetapi orang yang Samaria satu ini ketika lewat melihat ada seorang yang sedang terkapar dan tidak berdaya, dia berbelas kasihan. Diangkat orang itu, ditaruh di keledainya, kemudian diobati, mungkin caranya meminyaki dan memberikan air anggur, dibersihkan. Di atas keledai diantar sampai ke penginapan. Di penginapan dikasih 2 dinar, suruh mengobati, merawat orang ini. Jadi nolongnya itu nolong tuntas. Ini orang yang tidak diperhitungkan. Bayangkan, seorang pemimpin rohani, seorang Lewi pelayan Tuhan, kalau dibanding dengan orang Samaria ini, bedanya sangat jauh. Nah, gambaran ini bisa kita pakai untuk kita ekspresikan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita ini mudah untuk berbelas kasihan, mudah untuk mengampuni, mengasihi. Kan banyak catatannya di 1 Korintus 13, kasih itu sabar, murah hati, seperti itu. Nah, itu harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Memang kasih itu mengampuni mudah, tetapi sulit untuk dilakukan. Enggak ada tayangan. Nah, satu alasan yang paling sulit bagi kita untuk mengasihi karena mencampur adukkan kasih itu dengan perasaan. Kalau kasih dicampur aduk dengan perasaan, maka kan bingung. Kasihan ya orang ini, perasaannya bilang seperti itu. Oh, tapi sudah biarlah aja, nggak usah kita tolong. Jadi perasaan itu yang harus mengikuti keputusan kita. Kasih mengasihi seseorang itu adalah keputusan kita, bukan karena perasaan kita, pikiran dan kehendak kita. Nanti kita akan dibingungkan oleh perasaan dan pikiran kita. Tetapi kalau kita memutuskan perasaan dan kehendak kita, maka kasih itu akan mendominasi dalam kehidupan kita. Jadi keputusannya adalah keputusannya mengasihi. Salah satu alasan yang sulit bagi kita untuk mengasihi yaitu tadi karena mencampur adukkan perasaan dan keputusan. Sebab perasaan kita lah yang mengikuti keputusan kita untuk mengasihi. Lah kalau kita mengandalkan pikiran kita dan perasaan kita, maka kita sulit untuk mengasihi sesama, apalagi mengampuni. Sudah disampaikan oleh Pak Richard minggu yang lalu, ada seorang penjahat yang di sampingnya Yesus, 2. Yang satu ini mengolok-olok. Yesus katanya, engkau ini Raja Yahudi, sekarang turunlah dari kayu salib, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Katanya penjahat yang di samping Yesus. Yang di sampingnya, kamu nggak bisa ngomong seperti itu. Kita sudah menerima hukuman yang setimpal atas kesalahan kita. Kita sudah melakukan kejahatan, dan kalau kita sudah dihukum seperti ini, itu adalah wajar. Tetapi orang ini, kata penjahat ini, tidak melakukan kesalahan apapun. Terus ngomong seperti ini di Lukas pasal 23 ayat 42 dan 43, ngomongnya seperti ini penjahat ini. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Mintanya hanya untuk diingat, tidak minta macam-macam. Dia mengakui dalam kondisinya Yesus ketika disalib itu compang-camping, tubuhnya berdarah-darah karena disiksa. Tetapi dia percaya bahwa Yesus nantinya akan menjadi raja. Lah dia minta hanya untuk diingat. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus
Apa kata Yesus kepada penjahat ini? Aku tidak nunggu mati dulu, naik ke surga, jadi raja, baru mengingat kamu. Oh iya, kalau punya teman ya di kayu salib, aku mengingat dan menolong kamu. Tidak. Tapi Yesus menjamin saat itu juga. Dan Yesus berkata, pada hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Jadi ada teori yang mengatakan kematian orang percaya itu Yesus sendiri yang mengatakan, yang mengantar kita sampai ke Firdaus. Orang pertama yang masuk Firdaus di dalam kitab Injil ini yaitu penjahat ini. Lakukan pengampunan di atas kayu salib. Dan Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seperti gembala senior kita tadi, kita harus mengampuni, sebab contohnya sudah ada. Lantas apa? Hidup adalah pilihan. Ketika kita memilih jalan yang salah, maka hidup kita mengarah ke jalan yang salah pula. Amsal 14 ayat 12 berkata, ada orang yang menyangka jalan itu lurus, tetapi ujung-ujungnya menuju kepada kebinasaan. Ujung-ujungnya menuju kepada maut. Kita tahu jalan kita yaitu Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Banyak jalan di dunia ini, tetapi belum tentu kebenarannya. Banyak kebenaran di dunia ini, tetapi belum tentu membawa kepada hidup. Nah, kita tahu jalan ini, Yesus itu yang sudah memberikan contoh mengasihi dan mengampuni. Layaknya kita harus bisa mempraktekkan diri untuk kita ini bisa memberikan belas kasihan, mengasihi dan mengampuni. Beberapa hal penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah pembalasan bukan hak kita. Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 19. Roma 12 ayat 19. Ya, sudah. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Kalau kita menuntut pembalasan, kata firman Tuhan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Pembalasan itu hakku. Jadi kita tidak punya hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau Allah berbicara tentang hakku, ya kita harus nurut. Itu haknya Tuhan. Masalahnya kita ini bisa melakukan atau tidak, itu aja. Kalau soal diolok-olok, kalau soal difitnah, diejek, ya kita sering mengalami seperti itu. Kata Injil Matius pasal 5 ayat 11. Matius 5 ayat 11 bisa tolong ditayangkan. Matius 5 ayat 11. Kamu dicela, kamu dianiaya dan difitnah dari segala kejahatan. Bayangkan, kamu dicela, dianiaya, difitnah dari segala kejahatan. Terus ayat yang berikutnya 12. Ya, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Jadi orang yang punya upah yang paling banyak, yang besar di sorga, kita masuk sorga semua. Itu harus kita amin. Tetapi belum tentu punya
punya upah yang besar ini kalau saudara tidak pernah mengalami dicela, difitnah, dari segala kejahatan. Kalau kita sudah pernah mengalami seperti itu, menurut Matius 5 ayat 11 ini, upahmu besar di surga. Nah, nanti kita keluar minta orang-orang itu memfitnah kita, mencela kita supaya kita memperoleh upah di surga. Ya jangan seperti itu. Kita dalam pelayanan dimanapun banyak hal yang harus kita hadapi, kita terima. Tetapi itulah pelayanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita adalah pribadi yang lebih dahulu menerima pengampunan. Kalau kita sudah diampuni, dikasih, ya kita sekali lagi harus bisa mengampuni. Matius pasal 18. Matius 18 ayat 32. Matius 18 ayat 32. Ya. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku." Cerita ini cerita seorang raja punya hamba yang disuruh bekerja dan memberikan upah. Ternyata hamba ini punya hutang terhadap raja ini, dan hutangnya begitu banyak tidak mampu untuk bisa mengembalikan. Minta waktu dengan sabar untuk bisa mengembalikan. Raja ini nggak terima. Sudah, kalau kamu tidak bisa membayar lunas, kamu akan kuhukum. Tetapi si hamba ini dalam ceritanya sujud menyembah raja, minta pengampunan. Sudah, akhirnya raja memutuskan untuk hutang-hutangnya itu dianggap lunas, dibebaskan dari hutang-hutangnya. Hamba ini raja ini bermurah hati. Artinya apa? Kita harus mengasihi saudara-saudara kita apapun kondisinya, keadaannya, baru kita bisa berkata, aku mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau kita tidak bisa mengasihi saudara-saudara kita yang kelihatan ini, apalagi kita bicara Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi kita ini, hidup kita ini dituntut untuk mengasihi Tuhan apapun kondisi kita. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, bagaimana mengaplikasikan mengasihi dan mengampuni. Ketika kita memilih untuk mengasihi Tuhan yang tulus, maka kasih Tuhan lebih dahulu melawat dan memenuhi kita, sehingga kita dimampukan untuk mengasihi orang. Matius pasal 6. Matius pasal 6. Ini contoh ya, contoh sederhana tentang bagaimana kita ini bisa mengasihi sesama tanpa pamrih. Tanpa pamrih itu tanpa minta imbalan. Kalau kita memberi, ini beda konteks ya, ayat yang kedua. Ini beda konteks. Misalkan kita ini memberikan persembahan. Kalau persembahan kecil mungkin langsung masuk kantong. Misalnya saya ini pernah loh ya. Ini pengalaman di gereja saya bersama istri ini. Menjalankan kantong kolekta itu mulai dari depan, paling depan. Lah gereja ini kan gereja besar, paling depan. Depan ini kursi paling depan. Depannya itu sudah mimbar. Pendeta-pendeta duduk di mimbar itu. Mungkin ada seorang yang tidak siap memberikan persembahan. Jadi tidak siap, suaminya ngomong, "Mama, uangnya masukkan persembahan ini, uangnya mana?" Padahal kantongan ini sudah jalan. Ambil uang, dimasukkan. Masukkannya nggak pas ke kantongan. Sebab kantongan kolektor sekarang itu memang dipersempit ya. Nggak tahu ini supaya tahu persembahannya besar atau kecil. Ini karangannya Pak Richard ini. Nah ini mungkin masukkannya ini nggak pas, jatuh ke lantai. Jatuhnya itu bunyi keling
terus jalan. Uangnya kalau jalan, masih depannya mimbar. Jalannya uang logam itu kan habis jalan kan nggak bisa makluk gini kan nggak bisa. Jadi goyang-goyang gini. Pendetanya itu loh begini-gini. Kalau enggak, maksud saya memberikan persembahan ya harus dipersiapkan dengan baik. Kalau persembahannya kecil mungkin lalu cepat, tapi kalau persembahan yang merah-merah itu mungkin lama ya, digini-gini kan dulu supaya Pak Roni tahu nih loh, 100.000 ini masuk ini punya motivasi, bukan soal besar dan kecilnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya tulus, mengasihi dengan tulus. Mana tadi? Matius 6:2. Ya sudahlah, kita langsung aja. Agar kita dapat memilih untuk mengampuni dan melepaskan kasih, mari kita terapkan prinsip-prinsip berikut ini. Ya. 1. Alami kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa. Terus ayat 33. Ada. Ya, tetapi cari bukan itu, Pak. Ya sudah. Bukan. Yang kedua aja. Sadari perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita baca di Efesus pasal yang ke-6 ayat 11. Efesus 6 ayat 11 dan 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh di udara. Musuh kita bukanlah darah dan daging. Jadi jika kita membenci manusia dan tidak mau mengampuni, kita sedang terjebak oleh tipu muslihat iblis. Maksudnya Yesus itu, kita ini kalau membenci orang itu jangan orangnya yang dibenci, dosanya. Orang itu dikuasai dosa sehingga orang itu melakukan hal-hal yang jahat. Jadi bukan kejahatannya yang dibenci. Injil Yohanes pasal 8 ayat 11, kedapatan seorang perempuan berzina, ditangkap basah, dibawa ke Yesus. Orang-orang pemimpin agama di situ sengaja menguji Yesus. Perempuan ini ditaruh di tengah-tengah. Guru, Yesus, perempuan ini ketangkap basah, berbuat zina. Menurut hukum Musa, perempuan ini harus dilempari batu sampai mati, dirajam batu sampai mati. Kalau menurut kamu bagaimana? Dalam ceritanya di Yohanes pasal 3, Yesus membungkuk mungkin dengan hikmatnya. Akhirnya Yesus ngomong seperti ini, barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, lempari perempuan ini dengan batu. Akhirnya apa? Mereka pergi satu persatu, mulai dari yang tua dulu sampai yang muda. Terus Yesus memanggil kepada perempuan, sudah, kamu tidak dihukum sekarang. Cuma pesanku, kata Yesus, pesanku, jangan mengulangi lagi, jangan berbuat dosa lagi. Ini maksudnya itu seperti itu. Jangan membenci orangnya, perzinahannya.
dosanya yang kita benci. Yesus ngomong, sekarang pergilah, aku tidak menghukum kamu. Tapi pesannya Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Maksudnya dosa apa? Kamu itu jangan berzina lagi. Kalau orang terus bertipu daya, dari hari ke hari menipu, dari hari ke hari mencuri, mengecewakan orang, itu terus dilakukan, itu orang yang tidak mau bertobat, memadamkan roh, mendukakan Roh Kudus. Akhirnya seperti itu. Kalau sudah mendukakan Roh Kudus itu padam, menjadi lama-kelamaan menghujat Roh Kudus. Nah, dari contoh ini, perempuan ini akhirnya dilepaskan dan mengiring Yesus loh perempuan ini sampai pada Kalvari. Itu pertobatan besar. Dan yang terakhir, Yesus tidak membenci orang berdosa. Ketika ada orang yang menyakiti kita, bencilah dosanya, bukan orangnya. Diulang-ulang ya. Hal ini juga mengingatkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang sama kepada orang lain. Jadi tujuan akhir bagi setiap kita itu kita ini mengasihi dan mengampuni. Itu karakternya orang percaya. Yesus mengajarkan itu. Mau nggak mau, enak tidak enak, ya tetap harus